bahkan di sini juga pada saat peletakan batu pertamanya untuk pembangunan kereta api cepat di sini, Ignatius Jonan bahkan juga tidak hadir. Menurut saya sangat berani sekali yaitu Ignatius Jonan menolak yaitu titah dari Presiden Joko Widodo. Menurut saya sangat keren sekali. Wah, di sini ada apa ya dengan Pak Prabowo Subianto ya? Ketika mau dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, di sini dari kompas.com, Prabowo untuk apa bangun kereta cepat dan jalan kalau negara ini tidak aman? Kenapa yang dicontohkan juga harus kereta cepat? Nah, kalau kita ketahui pada waktu lalu kereta cepat di situ ya rugi besar dan bahkan membuat dua perusahaan dari BUMN di situ rugi hingga ya kalau tidak salah 7 triliun yang seharusnya negara menerima pemasukan di situ merugi. Nah, bahkan juga akan diberikan PMN, suntikan dana segar. Di sini sangat lucu sekali ketika kereta cepat mengalami kerugian, tiba-tiba Pak Prabowo Subianto ya dengan mudahnya setidaknya mengatakan untuk apa bangun kereta cepat dan jalan kalau negara ini tidak aman. Nah, apakah Pak Prabowo di situ lupa ya kalau kereta cepat di situ adalah program kebanggaan dari Presiden Joko Widodo, program unggulan dari Presiden Joko Widodo. Ya, termasuk program prioritas lah seperti IKN misalnya, kereta cepat di sini juga menurut saya program prioritas. Nah, tetapi belum genap, kemungkinan 1 tahun lah diluncurkan kereta cepat di situ, ternyata malah mengalami kerugian bukan untung. Nah, di sini dari kompas.com, Prabowo untuk apa bangun kereta cepat dan jalan kalau negara ini tidak aman. Dan dari sini juga tidak hanya kereta cepat dan jalan saja, melainkan waduk-waduk, bandara dan lain sebagainya. Ya, memang apa yang dikatakan Pak Prabowo Subianto menurut saya juga ada benarnya, yaitu negara kalau tidak aman, buat apa untuk bangun kereta cepat, jalan, waduk, bandara dan lain sebagainya? Buat apa? Memang tidak ada gunanya. Tetapi menurut saya kalau ada sarana dan prasarana di sini, ya setidaknya negara itu menunjukkan secara tidak langsung negara Indonesia menjadi negara yang aman. Karena apa? Karena pembangunan di situ masif. Misal saja kalau memang negara Indonesia tidak aman, pasti pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pasti juga tidak akan terlaksana kalau memang negara Indonesia tidak aman. Menurut saya dengan pembangunan kereta cepat, jalan, bandara dan lain sebagainya itu menunjukkan Indonesia aman lah kalau menurut saya pribadi sih. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira beritanya seperti apa ya. Di sini Prabowo untuk apa bangun kereta cepat dan jalan kalau negara tidak aman. Di sini Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan keamanan menjadi salah satu tolok ukur penting. Menteri Pertahanan itu menuturkan pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang pemerataan ekonomi perlu beriringan dengan keamanan. Hal itu diungkapkan Prabowo ketika memberikan pembekalan kepada calon perwira remaja di Balai Sudirman. Untuk apa kita bangun gedung-gedung, pelabuhan, bandara? Untuk apa kita bangun kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi, kata Prabowo dalam acara tersebut. Ya, kalau kita ketahui juga Presiden Joko Widodo juga mengebut ya pembangunan waduk-waduk, bendungan, bahkan saat ini juga sudah banyak sekali yang dibangun waduk, bendungan dan lain sebagainya. Tetapi kenapa harus kereta cepat? Nah, di sini kereta api cepat menurut saya ya secara tidak langsung mengkritik dari proyek kebanggaan dari Presiden Joko Widodo. Apalagi pada waktu lalu juga dikabarkan merugi di sini ya. Nah, di sini menurut Prabowo melindungi negara harus sesuai dengan pesan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Di sana tertera tujuan nasional yang pertama adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Setelah itu barulah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang pertama melindungi, baru memajukan kesejahteraan. Jadi ekonomi kemakmuran itu kedua. Pertama melindungi, baru mencerdaskan, baru pendidikan, pelaksanaan ketertiban dunia. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya dari pemberitaan dari Kompas TV. Nah, di sini dari Yes No, tolong jangan ketawa. Wah, coba tanya sama bapaknya, wapres Anda, Pak.
Di sini dari calon DPR, bagus, entar soal IKN, sekarang bikin statement. Buat apa pindahin IKN dan bangun IKN lagi jika negara ini banyak yang miskin dan kelaparan? Muncullah makan bergizi gratis. Di sini dari tukang komen, apakah kalian sudah merasa aman tinggal di sini? Negara ini selain minimnya rasa aman dan nyaman juga mengalami kekurangan keadilan yang sama di mata hukum. Di sini dari Delak Pertahan, di pusat data nasional harusnya diberikan pertahanan yang super canggih, bukan hanya alutsista saja. Saya setuju, Pak. Apakah Prabowo sendiri akan konsisten dengan ucapannya? Untuk apa pakai baju kalau asusila dan masih parah? Ya seperti itu, beli pesawat tempur lagi ya kan? Udah paling bener ganti kewarganegaraan, balik ke Indo kalau udah bener pemimpinnya, seperti itulah. Di sini bahkan saya juga teringat ya apa yang dikatakan Ignatius Jonan pada 2015 yang lalu kalau tidak salah ya. Bahkan juga secara tegas menolak itu kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, di sini bahkan pada awal September 2015 Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengatakan kereta cepat Jakarta-Bandung tidak begitu diperlukan. Ia menilai rute dengan jarak 142 km itu terlalu pendek karena rute pendek seperti Jakarta-Bandung tidak cocok dengan kereta berkecepatan di atas 300 km per jam. Akselerasi kereta akan berkurang karena waktu tempuh antar stasiun hanya kisaran 5 menit. Di sini namun pada 12 Januari 2016 Jonan mendatangi izin frase atau rute kereta api cepat Jakarta-Bandung. Terkait ketidakhadirannya Jonan di acara peletakan batu pertama proyek ini, staf khusus Menhub saat ini Hadi menyampaikan alasannya. Menurut dia, Jonan tidak hadir karena sedang berfokus menuntaskan perizinan PT KCIC. Dia menjelaskan sudah memiliki izin frase sehingga bisa mulai proyek, namun mereka juga harus mengantongi izin pembangunan. Pengerjaan proyek berjalan. Di sini izin pembangunan, Hadi menjelaskan, bukan izin administratif, melainkan evaluasi teknis, rancang bangun dan analisis keselamatan prasarana kereta api. Bahkan di sini juga pada saat peletakan batu pertamanya pembangunan kereta api cepat di sini, Ignatius Jonan bahkan juga tidak hadir. Menurut saya sangat berani sekali yaitu Ignatius Jonan menolak yaitu titah dari Presiden Joko Widodo. Menurut saya sangat keren sekali karena menurutnya juga itu rute Jakarta-Bandung itu terlalu pendek, yaitu hanya menempuh 142 km. Bayangkan dengan kecepatan kereta api yang menempuh bisa 350 km ketika menempuh jarak 142 km itu hanya beberapa menit saja. Bayangkan. Jadi menurut saya sangat setuju sekali ya saya dengan Ignatius Jonan. Rute terlalu pendek dan juga Jakarta-Bandung di situ juga prasarana untuk kereta api juga sangat banyak dan juga banyak pilihan ya di situ. Menurut saya kereta api cepat Jakarta-Bandung hampir sama lah dengan Ignatius Jonan. Menurut saya apa yang dikatakan Ignatius Jonan sangat benar sekali. Ya tapi saat ini kan terbukti kereta cepat di sini masih merugi dan bahkan juga anggarannya pada waktu lalu juga sangat banyak sekali, dan semoga saja pemerintah bisa ya setidaknya menemukan formula khusus bagaimana caranya kereta cepat Jakarta-Bandung ini tidak merugi secara terus-menerus. Menurut saya harus ada formula khusus ya, semoga sajalah di pemerintahan Pak Prabowo Gibran besok. Ya apapun itulah, saya berharap pada pilkada serentak pada 2024 semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil.